Halo koncoku dan Alur di sini, melanjutkan episode 3 dari anime Ansatsusa de Aruore. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Setelah mengalahkannya, tiba-tiba naga itu bersinar terang. Naga yang bersinar itu berubah menjadi seekor kucing dengan tanda mata yang ada pada keningnya. Hal itu membuat Akira terheran-heran. Amelia bilang jika naga itu memiliki ekstra skill berubah wujud. Ternyata kucing bernama Black Cat itu berubah wujud menjadi naga. Karena tidak mungkin jika naga asli dapat dikalahkan semudah itu. Amelia bisa tahu akan hal itu karena menggunakan mata dunia. Akira yang tidak menggunakannya karena belum bisa mengendalikannya. Selain itu, Black Cat dapat bicara. Dia tidak menyangka bisa dikalahkan oleh makhluk sekelas mereka. Si kucing ternyata adalah makhluk ciptaan Raja Iblis yang memiliki kecerdasan tinggi dibandingkan monster lain yang hanya punya insting. Si kucing menganggap remeh mereka yang padahal posisinya sendiri tidak diuntungkan. Tapi dia tidak peduli mau diapakan oleh Akira. Yang jelas dia memiliki pesan dari Raja Iblis untuk Akira. Raja berpesan di mana dia menunggu kedatangan Akira di istana Raja Iblis yang ada di dalam benua para iblis tinggal, yaitu Volcano. Akira merasa aneh karena entah kenapa Raja Iblis tahu tentang dirinya. Selain itu, Akira yang datang ke labirin juga dia telah mengetahuinya. Si kucing tidak mengetahui hal tersebut. Yang jelas kini tugasnya telah selesai dan dia bersedia dibunuh oleh Akira. Namun Akira menolak hal tersebut. Walau bagi ras lain monster dan iblis adalah musuh bersama, tapi bagi Akira asumsi bahwa ras iblis adalah musuh terdengar mencurigakan baginya. Walau begitu, Akira tidak dapat membuka gerbang jika tidak membunuh si kucing. Akira tahu akan hal itu, tapi dia tetap tidak mau membunuhnya karena Akira menyukai kucing. Selain itu, dia juga tertarik pada monster yang nyambung saat diajak berbicara. Tapi kelamaan di sana juga akan membuat mereka mati kelaparan. Amelia punya cara terakhir dengan membuat kontrak. Jika itu terjadi, dia akan berhenti jadi bos kalau dijadikan monster kontrak. Namun ritual kontrak memerlukan kendali sihir yang amat luar biasa dari tuannya. Tapi menurut Amelia, Akira bisa. Karena saat bertarung tadi, Akira mengecoh si kucing tadi adalah energi sihir yang dikendalikan dari tubuhnya. Akira bisa menjalankan ritualnya, tapi berhasil tidaknya belum diketahui. Jika ritual gagal di antara kucing dan Akira atau mungkin keduanya akan mati. Tapi Akira menyetujuinya walau tahu resikonya. Dia yang bertekad melakukannya beralasan karena ingin melakukannya saja. Langkah pertama untuk melakukannya, Akira diminta untuk memberikan nama baru pada si kucing. Akira pun memberikan nama Yoru yang menggambarkan bulu yang indah bak langit malam. Langkah selanjutnya, Akira mengalirkan energi sihirnya pada Yoru. Jika telah melakukan itu, Akira tidak dapat mundur lagi. Kemudian Akira pun melakukannya. Hingga tak lama Akira memasuki kesadaran milik Yoru. Di dalam sana, Akira harus menghadapi sebuah kejadian di mana Yoru memporak-porandakan kota, yang mana Akira memintanya untuk berhenti, tapi Yoru yang melihatnya langsung menyerang. Di sana Yoru meminta Akira melawannya, karena jika tidak, jiwa Akira akan mati di sana dan tubuhnya akan menjadi seonggok daging hidup. Kemudian Akira pun mulai menyerang, tapi hal tak terduga dilakukan oleh Akira. Akira tidak berniat membunuhnya. Selain itu, sebaliknya, Akira tahu jika Yoru juga tidak ingin membunuhnya. Walau Yoru bilang jika dia memiliki kecerdasan tinggi, tapi dia juga memiliki insting membunuh. Tapi Akira tahu jika Yoru berkata seperti itu hanya untuk menunjukkan rasa muaknya. Akira memintanya untuk tetap tenang karena dia akan mengawasinya. Setelah mengatakan hal itu, kontrak pun berhasil dibuat. Yoru merasa senang dengan Akira. Dia juga bersumpah setia untuk melayaninya. Yoru juga menganggap Amelia kini menjadi rekannya. Kemudian terciptalah lingkaran sihir yang merupakan pintu keluar, di mana labirin itu sudah mengakui bahwa Yoru bukan bos tempat itu lagi. Selain itu, Akira belum bisa pergi karena dia tahu kalau Yoru belum bisa bergerak.
karena pintunya tidak akan tertutup sebelum mereka pergi, jadi mereka berencana beristirahat terlebih dahulu. Sementara Sato dan yang lain dibuat terkejut ketika mampir ke sebuah negara bernama Yamato, di mana Yamato sangat mirip dengan Jepang, karena katanya itu adalah negara buatan pahlawan terdahulu. Bukan tampak luarnya saja, bahkan di dalamnya bukan mirip lagi, tapi bisa dibilang Jepang itu sendiri. Tentu mereka merasa senang bisa merasakan hal ini lagi. Kemudian mereka mulai membahas tentang kehidupan mereka ini, di mana mereka harus mencari uang untuk terus bertahan hidup. Salah satu dari mereka menyarankan agar menjadi petualang saja. Mereka bisa mengambil permintaan kalau mendaftar ke guild. Selain itu, mereka juga kini tengah mencari informasi cara kembali pulang ke dunia asal mereka. Sato beranggapan kalau cara tercepat ialah mengalahkan Raja Iblis. Alasan dia berkata seperti itu karena mereka yang dipanggil kemungkinan Raja dan Putri tahu cara memulangkan mereka. Jadi mereka akan bernegosiasi kalau mereka punya pencapaian. Jadi Sato ingin segera pergi ke benua ras iblis jika anggaran dan informasi mereka mumpuni. Tapi Asahina bilang mereka harus bergabung dengan Akira dulu. Jadi mereka harus menunggu di sana yang kemungkinan Akira akan datang ke Yamato. Asahina yang memiliki skill firasat mengatakan jika Akira jauh lebih kuat dari mereka dan akan berbahaya menantang Raja Iblis tanpa dirinya. Mereka pun setuju dengan Asahina, tapi rumor yang ada jika Akira telah membunuh Saran, namun itu hanya persepsi mereka yang disesatkan oleh kutukan. Mereka juga menjadi ragu apakah Akira mau bergabung dengan mereka, karena Akira selalu bergerak sendirian. Menurut Sato akan sangat sulit bertarung bersamanya, karena walau selalu sekelas sejak TK bersama Akira, Akira bahkan tidak mengingat Sato. Asahina juga sependapat kalau kerja sama tim Akira memang minus. Dia bisa tahu karena selalu bersama Akira. Selain itu, katanya cuma pedang suci pahlawan yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Berarti kerja sama party akan sangat penting. Selain itu, Sato menganggap jika Akira akan bergabung dengan mereka, jika mereka memiliki kekuatan yang setara dengannya. Jadi selagi menunggu Akira datang, mereka akan melawan monster di sana yang seimbang dengan mereka. Sementara Amelia bercerita jika dia diburu oleh sesama rasnya sendiri, di mana dia terpaksa meninggalkan negaranya sendiri, hingga hanyut ke sebuah pantai dan ditelan oleh slime hitam. Begitu dia sadar dia telah bertemu dengan Akira. Mendengar itu, Akira menyarankan Amelia untuk pulang dan menuntaskan masalahnya. Tapi hal itu mustahil karena dia tidak dapat kembali lagi. Meski dia adalah adiknya, justru karena itulah yang membuatnya mustahil. Akira juga bercerita jika di dunia asalnya dia juga memiliki adik yang tidak terlalu suka dengannya. Tapi dia berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Jelas, Akira sangat ingin kembali pulang. Tapi ada hal yang harus dia selesaikan, yang mana Akira sangat ingin membalaskan kematian seseorang yang telah banyak membantunya. Tanpa sadar, Akira berbicara sambil mengeluarkan niat membunuh yang kuat, hingga membuat Amelia dan Yoru sangat ketakutan. Demi mencairkan suasana, Akira bermain dengan Yoru, yang menganggapnya sebagai kucing liar yang sering bermain dengannya dulu. 素晴らしい手触りだ。この際はっきり言っとスマホより便利だな。 Sementara itu, Yoru tidak tahu terhubung kemana lingkaran sihir itu, karena hanya segelintir ras iblis yang memiliki pengetahuan untuk menciptakan sihir. Akira pun berencana, setelah membalaskan dendamnya, dia berniat pergi ke wilayah ras iblis untuk dibuatkan lingkaran sihir. Sekalian bertemu dengan Raja Iblis dan membersihkan nama Yoru. Sementara Amelia pernah dengar jika lingkaran sihir teleportasi putih kebiruan bisa mengirim ke tempat yang dimau. Kalau dimasuki banyak orang akan merespon kehendak salah satunya. Jadi intinya ujung-ujungnya tetap untung-untungan akan muncul di mana. Walau begitu, asal bersama dengan Akira, Amelia rela pergi kemana saja. Menurut penjelasan Amelia, Akira malah berharap bisa muncul di mana dia berada di rumah. Tapi dia menghapus pemikiran itu, yang kemudian mereka pun mulai berpindah, di mana mereka berpindah ke pohon suci yang merupakan benua forest wilayah dari ras elf. Melihat itu membuat Amelia terkejut ketakutan, yang kemudian tiba-tiba sebuah anak panah melesat yang langsung disadari oleh Akira. Selain itu dia juga menyandra sang penembak, yang mana Amelia mengenalnya. Dia adalah Liam. Liam bilang jika dia datang setelah melihat cahaya aneh, yang mana dia tidak menyangka jika pendosa seperti Amelia bisa datang lagi. Selain itu ternyata dulunya Amelia adalah Tuan Putri yang kini negerinya tidak menginginkannya lagi. Karena bawel, Akira memukulnya hingga pingsan. Selain itu mereka juga kini telah tergabung oleh para elf, di mana adik Amelia bernama Kilika juga datang. Dia bilang jika Amelia adalah anak haram yang telah melukainya, jadi dia berniat membuat Amelia menebus dosanya itu. Perselisihan antara kakak beradik ini sudah terlalu parah.
Oke teman-teman, untuk episode 3 dari anime Ansatsusa de Aruore sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur, pamit undur diri. Bye bye.